Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap semoga semua penonton yang sedang menonton video kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Apalagi sekarang kita dalam posisi berada dalam pandemi coronavirus disease atau yang biasa kita kenal dengan COVID-19. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Richard Dito Arianto. Saya merupakan mahasiswa jurusan Sastra Indonesia Universitas Negeri Malang tahun 2017. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video pembelajaran mengenai teks berita untuk jenjang SMP kelas 8 semester 1. Namun sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada beberapa arahan yang perlu saya sampaikan kepada para penonton semuanya. Yang pertama, karena jenjang video pembelajaran ini untuk jenjang SMP kelas 8, kita akan menggunakan interaksi dengan sebutan kakak dan adik agar terkesan lebih dekat dan lebih enak ngobrolnya ya. Dan yang kedua, kakak meminta kepada adik-adik sekalian untuk menyiapkan peralatan tulisnya berupa kertas dan bolpen, bisa pulpen ataupun pensil senyamannya adik-adik sekalian. Karena nanti di sepanjang video pembelajaran kali ini akan kakak berikan pertanyaan kepada adik-adik sekalian. Dan yang ketiga, adik-adik sekalian pasti bertanya-tanya, bagaimana caranya adik-adik mengetahui kalau jawaban adik-adik itu tepat atau tidak tepat. Nah, adik-adik tidak usah khawatir karena di sini kakak sudah menyiapkan 3 responden dari siswi-siswi SMP kelas 8. Jadi, nanti kita memanfaatkan jawaban dari 3 responden ini untuk nantinya kita jadikan arahan. Jawaban ini tepat atau tidak tepat. Seperti itu ya adik-adik. Baik, langsung saja kita mulai pembelajaran kali ini. Teks berita. Mungkin sebagian dari adik-adik sudah tidak asing lagi mendengar sebutan teks berita. Karena memang teks berita merupakan salah satu teks yang sangat familiar dan sering kita jumpai di kehidupan nyata. Seperti contohnya di koran, maupun di televisi, ataupun di smartphone adik-adik sekalian. Nah, pada video pembelajaran kali ini, kakak tidak akan menjelaskan teori teks berita sendirian, melainkan kita akan membahas bersama-sama dan mencari lebih dalam lagi apa itu teks berita secara bersama-sama melalui jawaban-jawaban dari responden kita tadi. Dan sekarang kakak sudah sediakan ada 3 bentuk soal. Yang pertama ada bentuk audio, kemudian ada bentuk teks, dan yang terakhir ada bentuk video. Yang nantinya kakak juga berharap melalui 3 soal yang kakak berikan ini mampu melatih kemampuan atau keterampilan berbahasa adik-adik. Yang seperti kita ketahui bahwasannya dalam keterampilan berbahasa itu ada 4. Yang pertama ada membaca, menyimak, mendengar, dan berbicara. Untuk yang pertama, kita akan memulai soal dengan bentuk teks. Nah, pada soal kali ini, tugas adik-adik adalah mencari struktur dan juga mencari kaidah kebahasaan dari teks berita yang nantinya akan kakak sajikan. Nah, karena bentuk pembelajaran kita hari ini adalah online, oleh karena itu adik-adik nanti bisa mempause video ketika kakak sudah memberikan bahan bacaan teks berita untuk adik-adik baca. Baik, langsung saja, dan berikut adalah bahan bacaan teks berita untuk adik-adik sekalian. Dimohon untuk cermati dengan seksama dan jawab pertanyaannya untuk mencari struktur dan kaidah kebahasaan teks berita ini dengan tepat ya adik-adik. Selamat mengerjakan! Baik adik-adik, terima kasih sudah menjawab pertanyaannya. Sekarang waktunya kita untuk membahas jawaban dari salah satu responden kakak pada pembelajaran kali ini. Responden kali ini berasal dari SMPN 2 Pacitan yang bernama Christina Luing. Oke adik-adik sekalian, berdasarkan jawaban dari Christina, kita mengetahui bahwasannya dalam teks berita yang berjudul Menjelang Imlek, Warga Membersihkan Vihara ini terdapat struktur dan kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks tersebut. Oleh karena itu, mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama dari bagian berita atau struktur berita. Teks berita memiliki 4 struktur bagian berita. Yang pertama ada judul berita, yang kedua ada orientasi, yang ketiga ada peristiwa, dan yang terakhir ada sumber. Berdasarkan jawaban dari Christina Luing, kita mengetahui bahwasannya judul dari teks berita ini adalah Menjelang Imlek, Warga Membersihkan Vihara. Di sini Christina Luing menjawab dengan benar. Yang kedua ada struktur orientasi atau pengenalan yang jika dalam teks berita biasa kita temukan di awal-awal paragraf. Nah, jika dalam teks berita yang kakak berikan tadi, orientasi terletak pada paragraf pertama, yaitu diawali dari kalimat 2 hari lagi tanggal 10 Februari 2008 sampai dengan membersihkan tempat ibadah seperti yang mereka lakukan di Vihara Danagun. Kemudian struktur yang ketiga ada peristiwa, yang jika dalam teks berita yang kakak berikan itu terletak pada paragraf 2 dan 3.
Dimulai dari kalimat selain itu, puluhan warga bahu-membahu membersihkan ruang perabotan dan semua patung dewa dalam vihara tersebut. Dan diakhiri dengan kalimat, sajian barongsai yang terus menghibur warga yang berkunjung ke pasar Semawis. Nah, jika kita lihat dari jawaban adik Christina Luing, di orientasi dia mengatakan paragraf pertama benar. Untuk peristiwa, sepertinya adik Christina Luing ada kesalahan, sedikit kesalahan, karena adik Christina Luing menjawab peristiwa terletak pada paragraf 1-3. Padahal, jika kita melihat dalam teks berita yang telah kakak berikan tadi, peristiwa terletak pada paragraf 2 dan 3. Yang terakhir ada sumber. Nah, dalam teks berita ini disebutkan bahwasannya sumber berasal dari http://bit.ly teks pelajaran. Terletak pada paragraf ketiga. Dan di sini Dek Christina Luing sudah benar menjawab sumbernya terletak pada paragraf ketiga. Kemudian kita beralih kepada unsur-unsur teks berita. Di dalam teks berita itu ada 6 unsur yang biasa kita kenal dengan sebutan 5W1H. Apa aja itu? Ada what, who, when, why, where, dan how. Nah, mari kita bahas satu persatu jawaban dari Christina Luing ini. Yang pertama dari what. What sendiri artinya apa? Itu bisa diartikan apa arti berita ini ataupun apa topik berita ini. Dan dalam soal ini, Dek Christina Luing menjawab what sebagai tahun baru Imlek. Dan itu jawabannya tepat karena dalam tes berita yang kakak berikan itu membahas mengenai tahun baru Imlek yang akan segera datang. Seperti itu. Kedua ada who atau siapa. Dari jawaban Dek Christina itu menjawab warga etnis Tionghoa, dan ini jawabannya tepat karena dari tes berita tersebut kita dapat mengetahui bahwasannya yang merayakan tahun baru Imlek adalah warga etnis Tionghoa. Yang ketiga ada why atau mengapa. Di sini Dek Christina menjawab warga bahu-membahu membersihkan ruang perabotan dan patung dewa dalam vihara tersebut. Patung-patung ini dimandikan secara khusus tahunan. Dan ini jawabannya tepat. Kenapa? Karena dalam tahun baru Imlek ini warga etnis Tionghoa saling bahu-membahu membersihkan ruang perabotan dan patung dewa dalam vihara yang dianggap sakral atau suci menurut warga etnis Tionghoa. Kemudian ada when. When di sini adalah kapan. Dek Christina Luing menjawab when dengan jawaban 10 Februari 2008. Nah, itu jawabannya tepat karena kita bisa lihat itu sangat tersurat ya dalam tes berita yang kakak berikan, yaitu terletak pada paragraf pertama. Yang kelima ada where, dan jawaban dari Dek Christina adalah kota Bogor dan Semarang. Dan itu benar sekali atau tepat karena dalam tes berita yang kakak berikan, warga etnis Tionghoa yang dimaksud ini yang berada di kota Bogor dan Semarang. Dan yang terakhir how. Di sini Dek Christina menjawab, mereka menggelar sebuah pasar kaget di wilayah Pecinan Semarang yang disebut Pasar Semawis. Saat pasar dibuka, bukan hanya budaya negeri Tionghoa yang dipertunjukkan, namun budaya masyarakat setempat juga turut ditampilkan. Tak lupa tentunya sajian barongsai yang terus menghibur warga yang berkunjung ke Pasar Semawis. Dan itu tepat sekali karena how di sini artinya adalah bagaimana. Nah, ini Dek Christina mungkin menjawab bagaimana cara warga etnis Tionghoa ini merayakan tahun baru Imlek. Jadi jawaban Dek Christina ini bisa dibilang tepat semua untuk unsur-unsur beritanya. Yeay! Selanjutnya kita membahas soal mengenai kaidah kebahasaan, dan menurut jawaban dari adik Christina itu terdapat beberapa kaidah kebahasaan dalam tes bacaan atau tes berita yang sudah kakak berikan. Yang pertama ada adverbia, kedua konjungsi temporal, kalimat tidak langsung, bahasa jelas, komunikatif, dan bahasa baku. Dan menurut kakak itu benar karena adverbia atau kata keterangan itu selalu ada dalam tes berita karena menjelaskan keterangan, dan keterangan itu bisa ada keterangan waktu, keterangan tempat, dan sebagainya. Dan untuk konjungsi temporal sendiri, konjungsi sendiri adalah kata sambung ya adik-adik. Jika dikaitkan dengan temporal atau yang biasa kita sebut dengan konjungsi temporal, itu artinya adalah kata hubung yang berhubungan dengan waktu, seperti selanjutnya, demikian, dan sebagainya. Dan itu memang kerap ada dalam tes berita. Kemudian kalimat tidak langsung ini biasanya mengutip dari wawancara seseorang yang diubah menjadi kalimat dari kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Kemudian bahasa jelas, komunikatif, dan bahasa baku. Tepat sekali. Kemudian kita melihat dari jawaban responden Ayu Permatasari dari SMPN 1 Gondang, Mojokerto. Ini setelah kakak lihat jawabannya benar semua atau tepat semua.
Dari bagian berita, judul, orientasi, peristiwa, sumber benar, kemudian unsur-unsur berita semuanya lengkap, ada 5W1H, dan kaidah kebahasaannya pun sama kurang lebih, yaitu ada adverbia, konjungsi temporal, dan komunikatif. Tapi itu tepat, tidak masalah. Selamat, yeay! Hebat! Sama halnya dengan jawaban responden yang ketiga kita, yaitu Rahma Ramadhani yang berasal dari SMPN 2 Pacitan. Tadi setelah kakak lihat jawabannya, ternyata itu tepat semuanya. Baik dari bagian berita, ada judul, orientasi, peristiwa, dan sumber itu benar. Dan unsur-unsur beritanya juga lengkap, ada 5W1H. Dan kaidah kebahasaannya, dia menjawab cuma satu aja, yaitu bahasanya baku. Tapi tidak masalah, itu tepat juga. Baik, terima kasih adik-adik sudah menjawab soal pertama. Karena secara tidak langsung adik-adik tadi sudah belajar satu keterampilan berbahasa, yaitu membaca. Dan selanjutnya kita ada soal berupa audio. Yuk mari kita beralih ke soal audio. Soal yang kedua ini, kakak nanti akan memberikan audio berupa audio tentang teks berita tentunya. Dan nanti adik-adik dimohon untuk mendengarkan dengan seksama. Dan adik-adik nanti disiapkan alat tulisnya berupa kertas dan bolpen atau pensil senyamannya adik-adik, dan nanti catat informasi yang adik-adik dapatkan dari teks berita atau audio teks berita yang nanti adik-adik dengarkan. Langsung saja, ini dia rekaman audio teks beritanya. Lyodra Margareta Ginting berhasil meraih juara pertama untuk kategori 13 hingga 15 tahun dalam Festival Sanremo Junior di Italia. Lyodra juga mendapat penghargaan istimewa dari Komite Sanremo Junior dengan gelar Prix of Sanremo Juniors Committee. Sanremo Junior Festival 2017 merupakan sebuah kompetisi menyanyi internasional untuk solois anak umur 6 hingga 15 tahun yang diselenggarakan di kota Sanremo. Lyodra mengaku ini jadi tantangan tersendiri baginya. Tantangannya adalah aku tahu bahwa semua para peserta yang ikut di festival itu pasti udah terbaik. Mereka udah orang terpilih gitu yang bisa ikut di festival itu. Nah, tantangannya mereka semua keren-keren. Aku juga maksudnya nggak ada target untuk aku harus juara satu, karena aku dalam hatiku berusaha yang menampilkan yang terbaik, apapun hasilnya udah serahkan ke Tuhan aja gitu. Lyodra merupakan kontestan satu-satunya dari Indonesia. Ia menyanyikan lagu Dear Dream, ciptaan Erwin Gutawa dan Gita Gutawa, dengan lirik berbahasa Inggris gubahan Ria Lemena. Jadi kita termasuk itu ya dadakan kali ya kan dibilangnya, karena persiapan aku kurang lebih 1 bulan. Tapi karena aku udah pernah bawain lagu ini, karena lagu ini sebenarnya lagu single aku sendiri yang ada di album Di Atas Rata-Rata, judulnya Janji Untuk Mimpi. Tapi kalau dibawa ke festival jadi diubah versi Inggris, judulnya jadi Dear Dream gitu. Lyodra yang berasal dari Medan ini merupakan salah satu anggota Di Atas Rata-Rata atau DARR generasi kedua. Di Atas Rata-Rata adalah sebuah proyek garapan Erwin Gutawa dan Gita Gutawa yang berusaha mencari dan menampilkan kehebatan anak Indonesia di bidang musik. Gita Gutawa sebelumnya pernah menjuarai festival serupa, International Nile Song Festival di Mesir. Mungkin memang dari pengalaman situ banyak belajar juga sih aku. Memang salah satunya juga kenapa aku lumayan ngotot juga gitu bahwa anak di atas rata-rata harus punya pengalaman serupa gitu. Jadi memang akhirnya mungkin akhirnya aku banyak ngasih apa ya, tips, pengalaman, saran juga mungkin gitu dari apa yang waktu itu sama itu aku alami gitu. Gita bersama sang ayah Erwin Gutawa tak ingin berhenti. Lewat proyek Di Atas Rata-Rata, Gita berharap dapat terus menemukan lebih banyak lagi bakat baru anak Indonesia di bidang musik yang dapat berprestasi di dunia internasional. Iva Nahdi, Jakarta. Baik, terima kasih adik-adik sudah mendengarkan audio berita tadi dan juga sudah menjawab atau mencari informasi yang tadi adik-adik dapatkan dari audio tersebut. Dan ini mari kita bahas bersama-sama jawaban dari ketiga responden hari ini, yaitu yang pertama dari adik Christina terlebih dahulu. Di sini setelah kakak lihat jawaban dari adik Christina semuanya benar, yaitu adik Christina menjawab bahwasannya informasi yang pertama adalah Lyodra adalah penyanyi asal Medan yang meraih gelar juara utama di Sanremo Junior 2017 di Italia. Benar sekali ya, tadi kita sudah mengetahui bahwasannya Lyodra ini salah satu penyanyi yang berasal dari Medan yang juga menjadi peraih juara utama ajang lomba menyanyi di Sanremo Junior Italia. Kemudian kedua, Christina menjawab Lyodra mendapatkan gelar khusus Prix of Sanremo Junior Committee.
tepat sekali. Kemudian ketiga, lomba diadakan di kota Sanremo, Italia. Ya, benar sekali ya. Kemudian dari jawaban Adik Ayu Permatasari, informasi yang pertama, Adik Ayu menjawab Sanremo sama dengan ajang kontes penyanyi cilik dunia. Benar, itu tepat karena memang Lyodra ini memenangkan juara festival penyanyi dunia yang ajang tersebut dinamai dengan Sanremo Junior. Jadi itu tepat ya. Kemudian Adik Ayu menjawab Lyodra kontestan satu-satunya dari Indonesia. Benar sekali, karena ini memang ajang kontes penyanyi dunia ya. Jadi tadi sudah disebutkan oleh Lyodra juga bahwasanya yang berangkat ke Italia adalah pilihan dari masing-masing tiap negara. Jadi tentu saja Lyodra merupakan kontestan satu-satunya dari Indonesia. Yang ketiga, Adik Ayu menjawab Lyodra menyanyikan lagu single sendiri yang berjudul Janji Untuk Mimpi, namun diubah dalam bahasa Inggris Dear Dream. Benar sekali, karena tadi pada saat Lyodra diwawancarai, Lyodra mengatakan bahwasannya lagu yang dibawakan pada saat pentas dunia di Italia merupakan lagu single dia, karena Lyodra sendiri merupakan anggota dari DARR atau Di Atas Rata-Rata, dan itu merupakan single pertama Lyodra. Jadi benar ya, jawabannya tepat. Dan yang terakhir, jawaban dari Rahma Rahmadani yang mengatakan bahwasannya Lyodra merupakan salah satu anggota DARR. Benar sekali, tadi kita sudah bahas. Kemudian DARR adalah Project Erwin dan Gita Gutawa. Benar sekali, tepat. Dan yang terakhir, Gita berharap lewat DARR dapat menemukan bintang baru. Benar sekali. Jadi jawaban ketiga responden kita hari ini tepat dan benar semuanya. Yeay! Terima kasih adik-adik sekalian tadi sudah menjawab soal yang kedua yang berbentuk audio. Dan secara tidak langsung tadi adik-adik sudah belajar dua keterampilan berbahasa sekaligus, yaitu menyimak dan mendengarkan. Baik, selanjutnya kakak akan memberikan soal berbentuk video. Jadi yuk mari kita beralih ke soal video. Nah, pada soal kali ini kakak akan memberikan sebuah tayangan video kepada adik-adik sekalian. Dan nanti kakak minta tolong kepada adik-adik untuk mencari informasi yang terdapat pada video berita yang nanti akan kakak tampilkan atau tayangkan. Jadi, yuk langsung saja kita simak video berikut ini. Prestasi membanggakan diraih oleh siswa Madrasah Tekno Natura Depok, Jawa Barat. Tim robotik yang mereka bentuk dengan nama Java Knight sukses menyabet sejumlah prestasi di banyak ajang kompetisi internasional. Yeay, yang terbaru ini tim Java Knight mengikuti First Championship of Robotics Competition 2019 di Amerika Serikat setelah sebelumnya meraih penghargaan All-Star Rookie di Regional South Pacific dalam kompetisi First Robotic Competition 2019 di Sydney, Australia. Inilah robot-robot yang diciptakan oleh siswa-siswa Madrasah Tekno Natura Depok, Jawa Barat. Robot inilah yang mengantarkan mereka meraih prestasi di Australia. Qualifying to attend the championships is Rookie Team 7719. They are the Java Knights from Indonesia. Hasil karya dari tim robotik asal Madrasah Tekno Natura yang diberi nama tim Java Knight telah berhasil mendapatkan penghargaan All-Star Rookie di Regional South Pacific dalam kompetisi First Robotic Competition 2019 pada pertengahan Maret lalu di Sydney. Java Knight berisi anak-anak muda kreatif dan berprestasi. Tim Java Knight ini berjumlah 28 orang yang berusia pada rentang 14-18 tahun. Dengan kemauan dan minat yang tinggi terhadap teknologi dan ilmu pengetahuan, anak-anak muda ini berinisiatif membuat tim yang akhirnya fokus dalam mengembangkan robot. Jadi kita ini awalnya dari anak-anak mudanya dulu. Jadi kita dari murid-muridnya yang kumpul dan akhirnya dibantu sama sekolah. Jadi sekolah Tekno Natura ini ngebantu kita di tempat, fasilitas apa kita bikin robot pakai apa, dan juga mentor. Kita di mentor sekarang punya 3 mentor yang ngajarin kita tentang programming, robotik, dan juga di bisnis. Java Knight sudah berkompetisi di kancah internasional sejak 2017. Di antaranya meraih Silver Medal untuk Innovation Award di Washington DC. Kemudian pada 2018 mewakili Indonesia mengikuti robot kontes di Tiongkok, serta pada tahun yang sama meraih juara 3 Walt Disney Award di Mexico City. Tantangan apa yang cocok untuk kita berikan pada siswa kita? Dan kita pengennya sih memang karena kita melihat peluang keluar tuh besar, jadi kita ambil sebuah challenge yang global. Kita ambil dari First Global sana, kita bawa ke Indonesia, sekaligus mengukur apakah
apakah orang Indonesia ini punya level yang sama dengan orang luar. Karena challenge yang sama, tantangan yang sama juga diterapkan buat di negara luar. Amerika, Australia, Inggris sama challenge-nya. Kita bawa challenge ini ke orang Indonesia dan kita berikanlah suasana yang nyaman untuk mereka berkarya. Dan nampaknya akhirnya kita bisa melihat anak kita tidak kalah. Satu, jadi dari sisi sekolah menyediakan sebuah fasilitas dengan tantangan yang tentunya tantangannya akan kita link dengan target pendidikan kita. Atas prestasi yang diraih, Java Knight mendapatkan tiket mewakili kawasan Pasifik Selatan untuk mengikuti First Championship Robotic Competition 2019 di Detroit, Amerika Serikat yang digelar pada 24 April 2019. Rizky Renardi, Evan Askam, Depok, Jawa Barat. Baik, terima kasih adik-adik yang sudah menjawab pertanyaan yang kakak berikan dan sudah mencari informasi dari video yang telah kakak tayangkan tadi. Mari kita bahas dari ketiga responden kita hari ini, yaitu yang pertama ada Christina. Adik Christina menjawab yang pertama, informasi pertama yang didapatkan adalah siswa Madrasah Teknonatura Java Knight meraih penghargaan robotik di Sydney. Dan itu tepat sekali ya, tadi di dalam video dijelaskan bahwasannya siswa Madrasah Teknonatura ini juga selain di Sydney juga mendapatkan penghargaan di beberapa negara yang tentunya luar biasa sekali dan menginspirasi ya teman-teman. Selanjutnya yang kedua, Christina menjawab siswa Madrasah Teknonatura Java Knight berusia antara 14 sampai 18 tahun. Dan tadi itu benar sekali, tepat. Tadi disebutkan waktu awal-awal ya. Kemudian ketiga, Christina menjawab siswa tersebut berasal dari Depok. Dan itu benar sekali ya. Tadi siswa Madrasah Teknonatura Java Knight tadi itu adalah siswa atau sekolah yang berasal dari Depok, Jawa Barat. Kemudian kita lihat jawaban dari responden Adik Ayu. Yang pertama, Adik Ayu menjawab meraih penghargaan di Tiongkok dan Sydney serta Meksiko. Itu benar sekali. Dan selanjutnya, Adik Ayu menjawab sekolah membantu fasilitas. Dan itu benar sekali. Tadi kita mengetahui bersama bahwasannya pihak sekolah mengatakan sekolah membantu fasilitas karena memang anggota atau grup Java Knight dari SMA Madrasah Teknonatura ini awalnya berawal dari kumpul-kumpul gitu ya, dan kemudian sekolah membantu fasilitas dan akhirnya mereka jadi untuk berkompetisi di Robot Dunia dan membawa penghargaan. Wow, keren sekali. Dan yang terakhir, Adik Ayu juga menjawab siswa madrasah usianya 14-18 tahun. Itu benar ya, tepat ya teman-teman. Kemudian dari Adik Rahma Ramadhani, yang pertama, siswa Madrasah Teknonatura Java Knight meraih penghargaan di Tiongkok dan Sydney serta Meksiko. Tepat ya, tadi sudah kita bahas. Dan yang kedua, siswa Madrasah Teknonatura Java Knight berasal dari Depok, Jawa Barat. Tepat. Dan yang ketiga, sekolah membantu fasilitas dan serta memberikan harapan. Benar sekali, karena memang di sini sekolah juga berperan ya dalam hal untuk meningkatkan kemampuan para siswa-siswa yang nantinya akan berjuang di kompetisi dunia. Baik, terima kasih jawaban ketiga responden tadi tepat semua. Yeay! Baik, terima kasih adik-adik sekalian sudah menjawab pertanyaan dan sudah melihat video tayangan tadi, dan secara tidak langsung tadi adik-adik sudah belajar keterampilan berbahasa, yaitu menyimak. Dan soal yang terakhir, kakak meminta untuk adik-adik sekalian mencari berita dan kemudian adik-adik mencari informasi yang terdapat dalam berita tersebut, dan kemudian adik-adik rangkai dan menjadi sebuah tes berita yang adik-adik sekalian buat sendiri. Dan nantinya kakak minta adik-adik untuk membacakan tes berita hasil buatan adik-adik itu. Nah, dan di sini adik-adik juga bisa sekali memanfaatkan dari tes maupun audio dan video yang telah kakak sajikan tadi untuk dijadikan sumber informasi yang nantinya akan adik-adik rangkai menjadi tes berita. Silahkan adik-adik bisa kembali lagi ke menit-menit tadi waktu kakak memberikan teks berita audio dan video. Setelah membuat tes berita, kakak juga meminta kepada adik-adik sekalian untuk membacakan tes berita tersebut dan direkam. Jadi bisa dijadikan bahan evaluasi untuk diri kita masing-masing. Pertama-tama, mari kita bahas hasil penulisan teks berita dari ketiga responden kita kali ini.
Di sini adik-adik dimohon memperhatikan hasil pekerjaannya dan dianalisis apakah ada kesalahan penulisan yang sama dengan responden kita kali ini. Yang pertama, kita bahas dari pekerjaan DAyu. DAyu memanfaatkan sumber informasi dari audio yang telah kakak sajikan, yaitu mengenai Lyodra. Dan pada kesempatan kali ini, DAyu menuliskan judul beritanya dengan Lyodra meraih juara utama dalam kontes menyanyi internasional. Secara keseluruhan, tes berita ini cukup bagus, namun terdapat kesalahan penulisan yaitu pada kata di Itali. Dia harusnya dipisah karena menunjukkan tempat. Selanjutnya kita beralih kepada pekerjaan adik Kristina. Di sini adik Kristina juga memanfaatkan teks berita yang telah kakak sajikan. Dan pada kesempatan kali ini adik Kristina menuliskan hasil penulisan tes beritanya dengan judul Perayaan Imlek Tahun Tikus. Di sini terdapat beberapa kesalahan. Yang pertama, penulisan di etnis yang seharusnya dipisah. Kemudian penulisan dari kota Semarang, K harusnya huruf kapital karena diikuti nama kota. Dan tanda baca koma seharusnya tidak ada spasi atau jarak. Kemudian penulisan kota Semarang, huruf K dan S harus huruf kapital karena merupakan nama kota. Kemudian pernak-pernik seharusnya ditulis huruf kecil semua. Kemudian penulisan budaya Cina, huruf C di sini harus huruf kapital karena merupakan nama negara. Kemudian penulisan sumber dan tanda baca titik 2 seharusnya tidak ada jarak atau spasi. Baik, selanjutnya kita beralih ke pekerjaan Dek Rahma. Di sini Dek Rahma mendapatkan sumber informasi dari sindonews.com dan di sini terdapat beberapa kesalahan penulisan yaitu pada penggunaan bahasa istilah bahasa Inggris yaitu University of Economy. Di sini of seharusnya O-nya huruf kecil. Kemudian konferensi ini dilakukan pada tanggal 28 Februari 1 Maret 2020. Di sini harus ada tanda hubung ya yang melambangkan sampai. Kemudian di sini ada tanda petik 2 di akhir penulisan tes berita. Ini mungkin maksudnya ada kutipan dari hasil wawancara, namun mungkin lupa diberi tanda kutip yang satunya sehingga jika kita lihat di sini tidak ada kalimat yang dikutip seperti itu. Baik, dan kali ini mari kita simak bersama-sama hasil rekaman audio dari ketiga responden kita tadi. Yang pertama ada Kristina, kemudian ada Dek Ayu, dan kemudian ada Dek Rahma. Baik, langsung saja kita mendengarkan rekaman dari ketiga responden kita hari ini. Perayaan Imlek Tahun Tikus. 10 Februari 2008, perayaan Imlek akan segera hadir. Kali ini perayaan Imlek mengusung tema Tahun Tikus. Seluruh warga di etnis Tionghoa kerap menghabiskan waktu perayaan Imlek dengan mengadakan sebuah event dan bersih tempat ibadah. Kali ini perayaan menarik datang dari kota Semarang, di mana pada perayaan tahun ini warga kota Semarang mengadakan pasar kaget yang disebut dengan Pasar Semawis. Di pasar ini warga akan menyuguhkan berbagai pernak-pernik perhiasan dan juga penampilan barongsai budaya Cina. Tidak hanya itu, budaya lokal pun turut dihadirkan dalam pertunjukan ini. Sumber Bitly teks pelajaran. Lyodra meraih juara utama dalam kontes menyanyi internasional. Lyodra Margareta Ginting, penyanyi cilik yang berasal dari Medan ini baru aja memenangkan ajang perlombaan dunia bergengsi Sanremo Junior 2017 di Italia. Selain meraih gelar juara utama, Lyodra juga mendapatkan gelar khusus yaitu Prix of Sanremo Junior Comité. Lyodra mengaku bahwa perlombaan kali ini terasa berat karena melihat kontestan dari negara lain yang bagus. Namun Lyodra menjadikan ini sebagai tantangan. Lyodra menyanyikan lagu Dear Dream karya Erwin Gutawa dan Gita Gutawa dalam perlombaan dunia tersebut. Lagu Dear Dream sendiri merupakan lagu single Lyodra yang berjudul Janji Untuk Mimpi, namun dalam versi Inggris. Gita Gutawa selaku coach dalam perlombaan ini mengatakan bahwa ia berharap melalui DAARR di atas rata-rata, sebuah perkumpulan anak-anak dari seluruh Indonesia yang memiliki bakat ini dapat menorehkan prestasi membanggakan untuk Indonesia. Steve memimpin MUN. Steve Rich Elson Omara, seorang mahasiswa S2 Universitas Pertahanan, telah mengharumkan nama bangsa Indonesia di kancah internasional. Steve yang berasal dari Papua ini memimpin jalannya konferensi MUN Model United Nation di
Tangsket State Universitas of Economy Uzbekistan. Konferensi ini dilakukan pada tanggal 28 Februari per 1 Maret 2020 di Uzbekistan. Kurang lebih 500 pemuda dihadirkan dalam forum ini. Steve berpesan kepada seluruh pemuda Papua ini giat belajar dan percaya kepada diri sendiri. Karena sejatinya kesuksesan kita sendiri yang menentukan, bukan orang lain. Baik, terima kasih kepada adik-adik sekalian yang telah merekam pembacaan beritanya dan juga kepada ketiga responden kita hari ini yang telah mengirimkan pembacaan beritanya. Mari langsung saja kita bahas dari responden yang pertama, yaitu dari adik Christina. Setelah tadi kakak mendengarkan rekaman dari pembacaan berita dari adik Christina, tadi sudah cukup bagus, terima kasih. Namun tadi kakak mendengarkan ada beberapa bagian yang adik Christina ini menyebutkan kalimat yang tidak ada pada teks seperti nah seperti itu. Tadi juga terdapat pemenggalan yang salah, yaitu pada kata menghabiskan. Seharusnya dibaca menghabiskan, namun tadi Dek Christina membacakannya dengan cara menghabiskan seperti itu. Kemudian pada kata perayaan juga tadi pemenggalannya sedikit salah, yaitu perayaan. Sebenarnya harus dibaca dengan perayaan seperti itu, tidak ada jeda. Kemudian semawis tadi juga terdapat pemenggalan di tengah-tengahnya. Dan tadi ada sedikit bagian video yang Dek Christina tertawa. Kakak sendiri tidak tahu kenapa kok bisa tertawa. Tetapi kakak mohon kepada adik-adik sekalian untuk tidak mengulangi kejadian ini karena dirasa kurang sopan ya jika kita membacakan berita dengan tema berita yang formal dan kita tertawa pada bagian tengah video. Tapi tidak apa-apa untuk Dek Christina. Terus semangat lagi untuk belajar dan mengasah public speakingnya karena tadi sudah cukup bagus. Terima kasih sekali lagi untuk Dek Christina. Kemudian kita beralih kepada responden kedua kita, yaitu ada Adik Ayu Permatasari. Tadi setelah kita dengarkan dari rekaman pembacaan berita Adik Ayu, tadi sangat-sangat bagus. Namun terdapat beberapa permasalahan sedikit, yaitu mengenai nafas yang agak terengah-engah. Kemudian tadi ada penekanan yang seharusnya pada kalimat itu tidak ada penekanan tapi ditekan oleh adik Ayu, tapi tidak masalah, itu tidak fatal. Kemudian kesalahan ketiga ada pada cara pengucapan pada istilah bahasa Inggris. Tadi kakak mendengar di istilah menyebutkan dare, padahal yang benar adalah dear dream. Dan kedua pada kata perkumpulan juga tadi ada jeda di tengah-tengahnya dan tidak disebutkan sumbernya. Kemudian selanjutnya dari responden yang ketiga ada Adik Rahma Ramadhani. Tadi sudah cukup bagus juga, namun tadi terdapat kesalahan seperti Adik Christina, yaitu penggunaan kata ketika jeda. Kemudian sama dengan Adik Ayu juga terdapat kesalahan cara pengucapan istilah bahasa Inggris pada kata United, Nation, dan State. Tapi tidak masalah, itu tidak fatal juga. Jika kita lihat kesalahan dari ketiga responden kita tadi, kebanyakan dari adik-adik selalu menggunakan pemenggalan kata dengan Karena berdasarkan pengalaman yang kakak dapatkan, karena kakak juga pernah menjadi presenter dan juga pernah menjadi announcer, untuk pemenggalan kata lebih baik kita diam daripada menyebutkan kata Sebenarnya itu tidak fatal kalau tidak sering kita sebutkan pada saat kita berbicara. Dan kedua adalah pemenggalan nafas. Dalam pemenggalan nafas itu sangat disarankan kita menyelesaikan satu kata terlebih dahulu baru kita mengambil nafas. Contoh tadi kesalahan dari Adik Christina yang mengatakan menghabiskan waktu dengan cara pemenggalannya di menjeda habiskan waktu. Nah itu salah, seharusnya kita menghabiskan waktu. Nah setelah kita mengucapkan kata menghabiskan, lalu kita ambil nafas dan kita beralih ke kata selanjutnya. Kemudian penekanan-penekanan di setiap kata. Di dalam kata, khususnya tes berita, itu terdapat kata-kata yang harus ada mendapatkan penekanan. Contoh, dalam opening berita, "Selamat pagi pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini?" Nah, dalam kata ini saya tekankan karena saya menanyakan kabar kepada para pemirsa yang sedang menonton tayangan program berita ini. Ini berbeda lagi kalau kakak mengucapkan seperti ini. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, bagaimana kabar Anda hari ini?" Itu berbeda.
Namun, penekanan kata ini diperlukan untuk mempertegas apa yang ingin kita garis bawahi dari pembicaraan kita. Nah, itu menjadi penting karena dengan adanya penekanan kata, kita akan lebih mudah menyampaikan pesan yang ingin kita sampaikan kepada audiens dengan baik, dan audiens pun bisa mengerti. Oh, ternyata ini yang ingin dibahas oleh si pembicara. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir, kesalahan terletak pada pengucapan istilah-istilah bahasa asing atau bahasa Inggris. Kalau mengenai masalah ini, kita cukup melakukan pembiasaan. Pembiasaan yang dimaksud adalah dengan cara kita bisa mengucapkan bahasa Inggris sehari-hari, kemudian kita bisa mendengarkan referensi-referensi dari penutur asing tentang bagaimana sebuah kata itu diucapkan atau mengenai pronunciation-nya. Jadi kita bisa berbicara bahasa Inggris atau bahasa istilah tanpa adanya salah pengucapan atau salah aksen atau salah pronunciation, seperti itu. Dan secara tidak langsung tadi adik-adik sekalian sudah belajar keterampilan berbahasa berbicara. Jadi jika ditotal dari awal tadi kakak memberikan soal, adik-adik sudah belajar 4 keterampilan berbahasa, yakni membaca, mendengar, menyimak, dan berbicara. Demikian tadi yang dapat kakak bagikan kepada adik-adik sekalian. Semoga video pembelajaran kali ini dapat bermanfaat bagi adik-adik sekalian dan bagi seluruh penonton yang menonton video kali ini. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Jaga kesehatan untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk terus berlatih dan junjung tinggi bahasa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.